Hai Heroes di seluruh Indonesia. Wow. Shalom Kak. Shalom, 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 shalom. Shalom semuanya. Aku mau tanya apakah suaraku cukup jelas, teman-teman? Udah jelas Kak. Udah jelas ya? Siap. Iya. Thank you ya for having me. Terima kasih udah ngundang aku di Magnet Nasional ini. Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua dari berbagai kota dan juga dari komsel-komsel dan lain sebagainya. Komunitas yang lain juga ada di sini. Thank you banget udah percayakan aku untuk hadir di sini. Thank you ya Heroes. Thank you semuanya. Oke, hari ini aku dikasih apa namanya tema yang cukup seru sebetulnya ya tentang stop being childish. Gue pernah ngomong ini sama mantan kekasih gue, mantan. Soalnya dia apa-apa ngomong itu kayak gitu. Oh, aku mau itu kayak gitu loh teman-teman. Gue kan awalnya dari lucu, cuman lama-lama kan geli juga. Oh, itu kayak selalu gitu ya. Ngomong yang bener dong, kamu ya ampun. Tapi ya itu juga termasuk di dalam kehidupan kerohanian kita juga. Karena kalau kita ngomong tentang yang udah dewasa tapi kita bertingkah seperti anak-anak, ya kita harus belajar untuk melihat kembali apakah sungguh-sungguh kita sudah dewasa rohani atau enggak. Sedangkan kita semua ini lagi belajar bersama-sama untuk menuju kedewasaan rohani itu. So, hari ini seru banget untuk ngomongin tentang stop being childish gitu ya. Memang awal-awal lucu, tapi lama-lama nggak lucu gitu ya teman-teman ya. Awal-awalnya seru, lama-lama nggak seru. Kan teman-teman juga enak ngelihat apa namanya, ngelihat teman-teman semua yang udah gede tapi ngomongnya masih kayak anak kecil gitu ya. Kalau bercanda is okay, tapi kalau dia beneran begitu, aduh Tuhan, tolong doakan dia ya teman-teman ya. Haleluya. Oke, sebelumnya gue mau kenalin dulu, nama gue Marsha Manopo dan gue menggembalakan di komunitas yang namanya Kingdoms Ambassador Community di Jakarta, melayani bersama dengan istri dari tahun 2014. Awalnya kita ada di dunia entertainment awalnya dulu. Sinta dulu istri saya, istri gue adalah Sinden OVJ waktu zaman Sule dan Parto masih ada sini, Sule dan Andre. Dan juga kita ada acara waktu itu, acaranya namanya Weekend List Net di Net TV setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi hanya di Net TV. Itu acara paling bagus di Indonesia. Terima kasih. Tapi sekarang sudah kurang bagus lagi teman-teman karena hostnya udah diganti. Nggak ada yang masih bagus kok, masih bagus. Dan sekarang Tuhan panggil untuk sungguh-sungguh melayani anak-anak muda di generasi anak muda khususnya ya, untuk hadir buat mereka. So, gue banyak melayani anak-anak rohani juga yang merasa bahwa sebetulnya dia udah cukup dewasa dalam kerohaniannya, tapi karena mungkin kebawa dengan misalnya petobat baru, kebawa sama yang namanya kekanak-kanakan, jadi sampai gede pun akhirnya kebawa, terutama juga di dalam hal kerohanian kita. Dan kita mau belajar bagaimana kita sungguh-sungguh mau bertumbuh, kita mau berkembang, kita mau expand di dalam kerohanian kita, bukan hanya seperti anak-anak kecil saja. Karena 1 Korintus 13 bilang, 1 Korintus 13 ayat 11 dia bilang begini, waktu aku kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak, aku ngomong seperti kanak-kanak, gitu ya. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi kalau sekarang aku sudah dewasa, aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Dan kita percaya kita akan belajar saat ini tentang stop being childish dan mulai kita bertumbuh dalam pertumbuhan kerohanian kita dan menjadi bersama-sama menjadi dewasa. Yuk, aku akan share sama teman-teman semua. Aku bisa ini ya, udah bisa share ya. Thank you. Udah keluar ya teman-teman ya? Kalau udah keluar bisa kasih jempolnya. Alright, anak kecil dan dewasa. Nah, ini ada perbedaan antara anak kecil dan dewasa nih. Anak kecil tuh dia biasanya semuanya tentang dirinya gitu ya. Setuju ya? Gue punya keponakan, kalau itu padahal gue kasih permen ke dia, kamu mau permen nggak? Mau. Akhirnya gue beliin permen. Pas gue kasih permen ke dia, dia ambil permennya. Thank you uncle. Dia seneng, dia happy. Wah, main. Tapi ketika gue samperin, minta dong uncle kuenya dong. Minta dong uncle dong itunya apanya permennya dong. Sama dia nggak dikasih. Enggak, this is mine.
Ini punyaku, ini mainanku, ini aku. Jadi anak kecil tuh selalu memikirkan tentang dirinya sendiri. Tapi orang dewasa beda. Orang dewasa tuh kalau aku nggak tahu, pasti orang tua teman-teman juga seperti ini. Misalnya ada makanan yang sebetulnya nyokap bokap lo suka gitu ya, dan dia pengen banget, tapi ketika anaknya minta, orang dewasa, orang tua pasti akan rela memberikan itu. Jadi kalau anak kecil, it's all about take, take, take. Itu tentang buat gue, punya aku, this is mine, this is mine. Tapi yang membedakan dengan orang dewasa adalah dia itu selalu memberi, 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 memberi. Dia terus memberi. Bahkan mungkin kalau misalnya bokap gue atau nyokap gue punya kulit KFC, kulit ayam yang enak itu KFC itu ya. Aduh, kita tuh kadang berantem gara-gara KFC itu. Ada yang pernah punya pengalaman berantem sama teman sendiri gara-gara kulit KFC udah disisain, paling akhir dia ambil disikat sama dia. Itu kan rasanya sebel banget, teman-teman berantem sama dia. Aduh, tapi ini mungkin orang tua kita pasti kasih. Bedanya antara anak kecil dan orang dewasa seperti itu. Sehingga kita bisa mulai melihat perbedaan yang jelas itu. Kalau anak kecil dia selalu ngomong tentang it's me, berkati gua dong Tuhan, ini buat gua. Dan bahkan ujung-ujungnya adalah waktu dia datang Tuhan, ujung-ujungnya dia datang kepada Tuhan, ujung-ujungnya tentang mereka juga. Jadi kadang Tuhan dipakai sebagai fasilitator gitu ya teman-teman, dipakai sebagai sarana buat memenuhi kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Aku mau datang pelayanan supaya aku kerjaannya diberkati. Aku pengen ikut doa supaya pekerjaanku lancar, supaya dapat jodoh. Pokoknya kayak ada timbal baliknya gitu. Intinya untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi orang dewasa dia pasti melayani Tuhan dengan cinta, dengan segenap hati. Tuhan, ini hatiku, aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini aku serahin seluruhnya buat Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan tanpa ada embel-embel. Biar diberkati, biar lancar, biar sukses, biar dapat jodoh, dan lain sebagainya. Orang dewasa dia melayani dengan cinta dan dengan hatinya. Makanya gue agak sedikit lucu, nggak lucu juga sih sebetulnya sih. Kalau kadang kita pernah setiap ketemu sama orang-orang yang ke gereja selalu memikirkan tentang dirinya sendiri, selalu ingin dilayani. Nah, kita bisa bilang kalau ini adalah childish di dalam kerohanian. Next-nya, gue suka lihat ada face swap gitu, aplikasi yang face swap kan agak lucu ya ini teman-teman. Dia suka face swap gitu. Bapaknya ditukar sama anaknya, mukanya kecil tapi jenggotan. Aduh, ini bapaknya juga mukanya halus banget. Aduh, kulitnya, waduh, mungkin dia pakai scarlet whitening atau apa, gue nggak tahu. Atau dia pakai serum apapun ya, cuma kan kelihatannya aneh banget. Udah dewasa tapi kayak kanak-kanak. Bahkan ini yang anak kecil tapi orangnya mukanya udah tua gini. Dan gue melihat di sini yang harus kita benar-benar renungkan bahwa kita udah berhenti untuk selalu ingin menjadi anak kecil rohani gitu ya teman-temannya. Yuk langsung aja kita baca firman-Nya. Ini dia firman Tuhannya nih. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Nah, gue akan bacain buat teman-teman semua nih. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Firman-nya bilang begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, kata firman Tuhan. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, di ayat 12 ini bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Kenapa aku warnain ditinjau dari sudut waktu? Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah kamu pribadi, lepas pribadi, di tempat ini, heroes yang hadir. Kamu udah berapa lama ikut dalam komunitas heroes? Yang pertama. Yang kedua, kamu sudah berapa lama ikut magnet juga? Nah, kalau kamu mulai hitung-hitung, ya
udah cukup lama lah, Kak, lebih dari 5 tahun, 4 tahun. Ditinjau dari sudut waktu. Nah, sudut waktu ini, kalau kita lihat ini, kalau sudut waktu itu berbicara tentang berapa lama. Berapa lama sih kita udah join di tempat ini? Berapa lama sih kita udah aktif di komunitas ini, di Heroes ini? Berapa lama sih kita udah ikut di Magnet, ikut di Heroes, baik yang di Malang, Palangkaraya, di Makassar, dan lain sebagainya. Berapa lama kita udah pernah ikut di sini? Nah, ini kita mulai merenungkan, udah berapa lama ya gue ya? Berapa lama pun itu, berikutnya bilang begini, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Artinya teman-teman, kalau kita mau ngomong tentang sesuatu hal yang dewasa, kalau dari ayat 12 ini, aku kasih poin yang pertama adalah ini, teman-teman. Yang pertama, bukan tentang apa yang bisa kita terima, tetapi tentang apa yang bisa kita beri. Pengajar artinya kamu memberikan sesuatu. Kamu mengajar, kamu berikan hidup kamu berikan waktu kamu untuk pelayanan. Udah bukan tentang udah deh, aku pengen dilayani nih, datang ke gereja, datang ke Heroes, aku pengen dilayani. Atau bahkan ada yang pernah sharing sama aku, sekali-sekali gue nggak mau pelayanan gue kan pengen ini dong, gue pengen sekali-sekali duduk diam gue di gereja gitu, duduk diam di gereja, gue menikmati hadirat Tuhan. Wow, gue diam-diam menyembah Tuhan, gue menikmati hadirat Tuhan di gereja gitu, diam santai-santai dikit, jangan jadwal gue dulu dong, gue pengen santai-santai. Lalu aku bilang sama dia, brother, kalau begitu lo pengen duduk diam, menikmati hadirat Tuhan, kenapa cuma di gereja doang? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kamu kemana? Apakah kamu perlu calo untuk kamu menikmati hadirat Tuhan, menyembah dan berdoa buat Tuhan? Kalau ada lighting, kalau ada worship leader, kalau ada singer, pemusik, waduh, kita mulai merasakan experience yang beda. Memang experience-nya beda sih. Tapi kan sebetulnya kita nggak perlu calo, teman-teman. Nah, waktu aku bilang begitu sama dia bilang, iya ya Kak ya. Iya dong, kamu tuh di rumah tuh bisa loh rest loh di dalam hadirat Tuhan. Bisa loh kamu berdoa, menikmati hadirat Tuhan ketika Tuhan pengen private sama kamu. Sehingga ketika kamu datang ke gereja, itu bukan tentang aku pengen dilayani. Tapi tentang aku mau melayani. Apa yang aku bisa berikan ya untuk komunitas ini ya? Apa yang aku bisa berikan ya? Kenapa? Karena setiap hari kamu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan dan dipenuhi hadirat Tuhan. That's why ketika datang komunitas, ketika datang ke gereja, kamu tuh pengen celebrate your God. Karena dia udah berikan banyak hal dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. So, menjadi dewasa, yang pertama bukan tentang apa yang bisa kita terima, tetapi tentang apa yang bisa kita beri. Ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya. Seharusnya ngomong tentang ini, teman-teman, tentang hutang. Seharusnya, udah seharusnya dibuat gini. Dan kita bilang, ditinjau dari sudut waktu kamu mengikut gereja, komunitas, atau apapun itu, sudah seharusnya kamu memberikan sesuatu. Sudah seharusnya kamu memberi, kamu menjadi pengajar. Sudah seharusnya kamu memuridkan. Haleluya. Sudah seharusnya kita membagi hidup buat orang lain. Sudah seharusnya kita mendampingi orang lain. Menjadi kakak mentor buat orang lain. Yang mau katakan amin. Tetapi aku masih muda, Kak. Jangan anggap kamu rendah. Meskipun kamu muda, tapi jadilah teladan. Perkataan tahu yang firman Tuhan itu ya. Dan gue percaya, waduh, kalau gue melihat teman-teman di tempat ini masih pada muda-muda semuanya, ya seumuran lah kita ya, sepantaran ya. Yang pada masih muda-muda ini, gue percaya Tuhan akan pakai teman-teman lebih dahsyat lagi. Yang mau, yang percaya, katakan amin. Sudah waktunya kita memberi sesuatu. Sudah waktunya kita bukan hanya menjadi consumer saja, tapi bagaimana kita bisa distribute something to our church.
Bagaimana kita bisa contribute something to our church. Kalau anak kecil, biasanya kalau ada yang aneh-aneh, misalnya ada selek sedikit, gesekan sedikit sama orang pelayanan, teman gereja, mereka tuh mudah tersinggung kalau anak-anak kecil. Mudah tersinggung. Kemarin sempat viral juga apa yang Pastor Christopher Tapiharu bilang, ya, gereja semua sama aja. Semuanya penuh dengan orang gesrek katanya. Nah kalau anak kecil itu ada gesekan sedikit, dia langsung emosi, langsung marah. Kita tahulah anak-anak keponakan kita atau adik-adik kita yang masih kecil, dibercandain dikit, marah, bercandain dikit, sensi, ngambek, nangis, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita beri, nah kita tahu bahwa gereja sama sekali, kita tahu bahwa gereja tidak ada yang sempurna. Setuju ya teman-teman? Mau Elevation Church sekalipun, mau Hillsong Church sekalipun, mau apapun gerejanya, tidak ada gereja yang sempurna. Kita semua ini semuanya masih berobat jalan, kita semuanya masih berproses dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja. Nah, kita tuh sering banget waktu datang kita gereja, kita punya ekspektasi untuk diterima. Karena penerimaan itu sangat penting, setuju ya? Kita tuh pengen banget, aduh ini gereja nerima gue banget nih. Aduh gue diterima sama gereja ini. Jangan datang ke gereja itu, cuek banget. Males gue nggak diterima, gue kayak orang asing gitu. Nah, semua orang tuh cari penerimaan itu sendiri. Baik gereja maupun kita yang datang ke gereja. Nah, tapi terkadang gereja sudah mungkin memberikan penerimaan buat kita dengan latar belakang kita yang beda, dengan history kita, yang kejadian-kejadian kita yang pernah kita alamin, background kita. Gereja tuh berusaha menerima. Bahkan ketika teman-teman mau melayani, mungkin gereja juga udah bisa menerima. Misalnya teman-teman belum bisa main gitar, ya dikit-dikit lah. Yuk main di magnet yuk. Aduh, tapi gue bisanya dikit-dikit. Gak apa-apa, main aja. Gak apa-apa, yuk pelayanan yuk. Teman-teman main salah-salah tuh. Aduh, salah-salah. It's okay. Karena di rumah diterima. Mungkin mau pelayanan di gereja, multimedia. Waduh, gereja besar, multimedia. Yuk, belajar yuk, kita dampingin. Mungkin awalnya salah-salah mencet kecepatan atau kelambatan. Mungkin nggak keluar videonya, salah-salah. Tapi gereja menerima tuh kekurangan teman-teman semua. Tapi giliran ada kekurangan di dalam sebuah gereja, langsung kita, gereja ini nggak benar. Gereja ini, wah, nggak bagus. Nah, sebagai orang dewasa, kalau ada kekurangan di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah gereja, yuk dong, kita yang lakuin dong. Kita yang sebagai orang-orang yang sudah dewasa, kita yang mulai bantu di situ. Misalnya gerejanya kekurangan, terlalu banyak ngegeng nih kak, di gereja gue nih kak. Ya kamu mulai culture yang nggak ngegeng-ngegeng gitu. Dari kamu yang mulai. Orang pada cuek nih kak, sampah di mana-mana. Ya udah kamu yang mulai. Kalau kurang penerimaan di gereja, kamu yang mulai di gereja itu. Mulai memberi sesuatu. Haleluya. Mulai kontribut sesuatu. Stop being childish. Harus aku yang dilayani. Harus tetap aku. Bahkan Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Dia harus melayani. Sesuatu ya. Yang pertama, ketika firman Tuhan bilang, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Yang pertama untuk kita menjadi dewasa adalah bukan tentang apa yang bisa kita terima, tetapi tentang apa yang bisa kita beri. Do something. Lakuin sesuatu. Buat gerejamu, buat keluargamu, buat komunitasmu. Contribute sesuatu. Distribute sesuatu. Kalau childish tetap konsum. Ini buat gue. Tapi kalau dewasa rohani, kita memberi. It's all about giving. Kan itu yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Selalu tentang
memberi. Haleluya. Bilang kiri kanan atas bawah, mungkin ini kan di Zoom ya. Kalau di gereja kan cuma bisa salaman, kalau di Zoom kan bisa kiri kanan atas bawah. Selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Haleluya. Heroes yang mau katakan amin. Stop being childish yang selalu pengen dilayani. Alkitab bilang kamu ini melayani, kamu harus melayani. Kalau ditinjau dari jangka panjang, dari waktu, dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu melayani. Yuk, sama-sama kita melayani, kontribut sesuatu buat gereja kita. Yang mau katakan amin? Amin. Next-nya ini teman-teman. Makanan rohani seperti apa yang kita konsumsi? Itu akan mempengaruhi kedewasaan rohani kita. Kalau ayat tadi bilangnya begini, ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, akhir-akhir ini yang ironisnya adalah banyak anak-anak Tuhan yang hanya ingin mendengar apa yang menyenangkan kupingnya dia saja. Apa yang menyenangkan hatinya saja. Makanya kalau misalnya ada seminar, webinar tentang love, sex, and dating gitu ya teman-temannya. Tahu nggak apa yang sering menjadi pertanyaan? Frequently asked question. Pasti tahu. Tahu nggak? Ini dia. Kak, selalu di mana-mana nih. Pacaran beda agama boleh enggak? Aduh, Tuhan Yesus. Selalu di mana-mana pacaran beda agama boleh enggak? Pacaran beda agama boleh enggak? Pacaran beda agama boleh enggak? Mungkin dia ikut 5 webinar, let's say. Yang pertama, enggak boleh. Pindah lagi ke webinar berikutnya. Nanya lagi, Kak boleh enggak beda agama? Enggak boleh. Pindah lagi webinar, boleh enggak? Enggak boleh. Sampai 5 kali dia ikutin. Ternyata dia lagi dekat dengan orang yang beda agama. Makanya dia kadang selalu mencari pembenaran di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak benar. Tapi di sini nggak ada di Heroes, di luar sana banyak. Di mana-mana banyak. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kadang laku tuh di anak-anak muda. Kak, boleh tato nggak? Wah. Kak, boleh ngerokok nggak? Waduh. Ini yang terus dipertanyakan. Karena mereka pengen apa ya? Pengen mendengar sesuatu yang bilang, oke, boleh, oke. Firman Tuhan asik. Firman Tuhan tuh relevan lah. Nah, ini yang perlu kita sadari benar-benar, teman-teman. Karena tadi ya, makanan rohani seperti apa yang kita konsumsi? Apakah masih susu? Kita masih menerima yang lunak-lunak gitu ya. Kalau anak kecil kan minumnya kan ya yang lunak-lunak gitu ya. Minum Mari Regal lah dihancurin. Gue juga suka tuh Mari Regal dihancurin tuh. Aduh, kasih meses, aduh, kasih susu. Aduh, enak itu. Ya, anak kecil makan itu yang lunak-lunak, susu lah. Pokoknya nggak bisa yang keras-keras mereka. Setiap ada makanan yang keras, udah ngambek. Sakit hati langsung, atau enggak nuding-nuding, ini bukan buat gue. Nah, kalau childish kayak gitu tuh. Setiap firman yang masuk, dia sortir, kalau yang bagus buat dia masukin. Kayaknya kurang oke buat dia tunjuk orang lain. Ini buat lo nih. Aduh, coba teman gue datang tuh. Aduh, coba mantan gue datang tuh yang telah menyakiti hati gue tuh. Yang telah membawa kabur hati gue. Membawa kabur hati gue. Aduh, coba sahabat gue datang yang sudah nikung gue dari belakang. Gue yang deket, yang jadian. Mulai memilah-milah dan mulai memberi buat orang lain. Ini buat dia. Tapi buat diri sendiri sesuatu hal yang mungkin menurut dia bagus, baik. Ayatnya 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sehingga kalau kita melihat ayat dari sini, mungkin
mereka hanya kayak mengeliminasi yang mungkin itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang absolut. Karena kita semuanya based on the Bible, ya setuju ya? Semuanya harus kembali ke Alkitab. Tapi mereka mulai memilah-milah, dan menurut mereka mungkin sebuah kebenaran tidak menjadi pembenaran buat mereka. Padahal itu kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha mencari guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Tapi kalau orang dewasa, waktu dia tertegur dengan firman Tuhan, itu bukan hanya sebatas tertampar saja, tapi tidak dilakukan. Orang yang dewasa, ketika dia menerima firman Tuhan, dan itu memberkati hidupnya. Memberkati itu artinya begini, dia menerima firman Tuhan menjadi rema dalam hidupnya dan menjadi ada perubahan hidup, ada metanoia di situ. Dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya ketampar aja, orang banyak ketampar. Aduh, ketampar Kak aku sama firman Tuhan. Oh my God. Aduh, firman Tuhannya dalam banget. Aduh, oh my God. Dapat banget. Aduh, firmannya nabok banget Kak, nabok. Wah. Tapi cuma sebatas itu aja teman-teman. Nabok, ketampar, tapi nggak dilakuin. Itu childish. Tapi di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Mendengarkan firman, terus mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah tempatnya, di Heroes. Haleluya. Anak-anak muda yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu gue sempat posting di Instagram gue nabrak tiang gitu. Gue bilang di situ, udah jelas-jelas ada tiang segede itu ditabrak juga. Kadang kita lihat, aduh bodoh nih orang. Nggak lihat apa tiang segede gitu? Masa nggak lihat? Lihatlah. Lihat gak? Ya, pasti lihat. Nggak mungkin enggak. Tapi ditabrak juga. Nah, yang childish juga seperti itu. Udah tahu itu jebakan setan rojim. Udah tahu itu jebakannya iblis. Tetap disikat juga. Tapi sekali lagi di sini nggak ada. Tapi kalau misalnya udah kejebak gimana Kak? Ya bertobat dan minta kasih Tuhan terus memenuhi hidupmu, bertobat, minta maaf, dan jangan berbuat dosa lagi. Karena keselamatan yang kita terima, teman-teman, membuat kita nggak betah lama-lama hidup dalam dosa. Waktu kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Dan kita hidup mengejar kekudusan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu sebetulnya sesuatu hal yang kita lakukan dari dasar hati kita yang paling dalam, yaitu karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Firman-Nya kita lakukan di dalam hidup kita. Dan kita lakukan itu atas dasar kasih. So, makanan apa yang kamu terima saat ini? Yuk, semua firman itu berguna buat kita. Berguna untuk hidup kita. Yuk kita mulai, kalau ada teguran-teguran firman Tuhan, mari kita jadikan itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita berubah, membuat kita belajar sesuatu di dalam firman Tuhan. Yang mau, katakan, amin. Dan yang terakhir ini teman-teman, senang ya kata yang terakhir ya. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dibangkitkan. Yang terakhir ini, sebenarnya childish sama dewasa. Yang ketiga adalah ini, bertanggung jawab atas pertumbuhan kerohanian pribadi. Katakan bertanggung jawab. Yes, teman-teman bertanggung jawab atas kehidupan kerohanianmu. Kalau kamu bertanggung jawab atas kehidupan kerohanianmu, maka engkau sudah bisa dipastikan engkau bisa bertanggung jawab atas hidupmu. Karena di sini banyak values-values firman Tuhan yang sangat relevan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ini ayatnya di ayat 14 itu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita bisa memilih makanan keras kita. Nah, kalau orang dewasa itu dia bisa memilih makanannya. Makanan-makanan keras, nasi uduk kah, korbek kah, Korean barbecue, jengkol kah, pete kah. Teman-teman baru bangun aja, aduh, gue lapar nih, mau makan apa ya? Roti ah. Teman-teman bisa pilih tuh, roti pakai apa ya? Pakai meses ah, roti pakai kacang ah, atau gue pengen makan bubur ah. Buburnya diaduk atau nggak diaduk? Kalau gue diaduk.
aduk ah. Nah, itu teman-teman bisa pilih. Tapi kalau susu itu menggambarkan tentang ketergantungan. Anak kecil selalu disuapin, selalu dikasih sama orang tuanya. Nih ya, makan ya. Nih ya, makan ya. Nih makan ya. Nih makan ya. Tapi kalau orang dewasa yang sudah bisa makan makanan keras ya, dia tuh bisa menggali sendiri rahasia-rahasia firman yang ada di Alkitab. Karena gue percaya Roh Kudus juga akan memberikan hikmat, tuntunan ketika kita membaca firman. Dia akan membuka rahasia-rahasia juga buat kita semua. Bukan berarti kita udah nggak perlu kakak mentor lagi. Kita masih perlu dimentorin, kita masih perlu dimuridkan. Tapi kita setidaknya sudah tidak bergantung lagi sama mereka. Kalau mereka nggak nyuruh kita baca Alkitab, nggak nyuruh kita saat teduh, terus kita nggak saat teduh gitu. Biar itu menjadi tanggung jawab kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kita memilih makanan-makanan keras yang berguna untuk pertumbuhan kerohanian kita. Mempunyai panca indera yang terlatih juga. Waktu kita terus merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan dan kita renungkan. Nah, kita memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kita bisa membedakan mana yang berkenan di hati Tuhan, mana yang enggak, dan bahkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan terombang-ambingkan, karena kita tahu firman-Nya ada firman-Nya nih. Karena hari-hari gini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang perlu kita waspadai, teman-teman. Kalau kita enggak benar-benar gali firman Tuhan, surat cinta yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita, untuk menjadi pegangan hidup kita. Kita nggak gali sendiri, kita bakal terombang-ambingkan. Nah, anak kecil dia masukin apa aja juga masuk tuh semua tuh. Makan tuh dia. Iya aja, makan terus. Tapi orang dewasa dia bisa milih. Kayaknya nggak gini, kayak nggak sesuai. Kayaknya gini. Dia pasti tahu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memimpin kita untuk hal ini. Untuk kita baca firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajar setiap kita, menuntun setiap kita, dan biar menjadi rema firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita gali, kita belajar, sehingga kebenaran Tuhan itu juga bisa kita gali, kita nggak bergantung lagi. Dan anak-anak itu nggak bisa dikasih tanggung jawab, teman-teman. Anak-anak nggak bisa dikasih tanggung jawab. Semuanya pasti ya jadi ibaratnya ya semuanya jadi nggak serius lah. Dikasih kerjaan, main-main. Dikasih pelayanan, ogah-ogahan. Dikasih pacar, pacar-pacaran, nggak serius. Santai aja, Kak, masih muda. Masih mau milih piala bergilir nih. Aku mau ini. Makanya pacaran bukan untuk bocah, tapi untuk orang yang bisa bertanggung jawab, yang udah tahu mau kemana tujuannya. Jadi jangan mau digantungkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang setuju katakan amin. Pasti semuanya jadi nggak serius. Pelayanannya nggak serius lah. Pacarannya nggak serius lah. Kerjaannya nggak serius. Tiap dikasih tanggung jawab nggak serius. Karena anak kecil belum bisa dikasih tanggung jawab. Tuh. Biarlah kita belajar untuk dipercayakan sesuatu. Karena Alkitab mengajar kayak gini. Di Lukas, kalau teman-teman mau belajar tentang manajemen, itu ada di Lukas. Tuh. Teman-teman pasti tahu ayat yang bilang, jika kamu setia dalam perkara kecil, maka kamu setia juga dalam perkara besar. Alkitab bilangnya gini, barang siapa setia. Dia nggak bilang untuk orang Kristen yang setia, untuk yang percaya sama Tuhan Yesus yang setia. Tapi Alkitab bilang gini, barang siapa. Artinya itu kita udah dikasih kunci sebetulnya teman-teman. Untuk kita bisa setia dalam perkara kecil. Itu adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Itu kita dikasih kunci untuk setia dan untuk tanggung jawab untuk perkara kecil. Makanya kadang tuh kita suka gagal untuk memanage waktu, memanage keuangan, dan lain sebagainya. Karena memang kita tuh kadang nggak setia dalam perkara-perkara itu. Nah, barang siapa menunjukkan untuk semuanya. Kalau kita lihat direktur-direktur, bos-bos, orang-orang yang udah atasannya tinggi-tinggi gitu ya, jabatannya. Coba lihat bagaimana mereka memanage waktu. Coba lihat bagaimana mereka memanage keuangannya. Pasti termanage dengan baik.
Makanya firman Tuhan, barang siapa. Wah, itu sebetulnya kunci yang Tuhan udah kasih buat kita. So, waktu kita setia dalam perkara kecil, kita bertanggung jawab atas kehidupan kerohanian kita. Makanya, aku bilang tadi, pasti kita juga bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita. Dan mulai menjadi dewasa tuh. Karena orang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab. Stop being childish. Berhenti untuk kita main-main atas kepercayaan yang Tuhan udah kasih di dalam hidup kita, termasuk dalam sebuah pelayanan. Ini loh, itu apa ya, kita tuh kasih privilege yang gede banget loh teman-teman. Seperti sebuah proyek besar yang Tuhan Yesus berikan yang Tuhan berikan untuk dunia ini, dan Dia ajak kita, Dia libatkan kita untuk kita ambil bagian di situ. Jadi pelayanan yang bukan main-main. Waktu Dia percayakan itu sebetulnya sesuatu banget. Waktu kita dikasih kepercayaan kan, waduh, itu seharusnya kita pegang dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Nah, orang dewasa, dia bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan di dalam hidupnya. Di sini anak-anak Tuhan yang dewasa katakan, amin. Haleluya. Dan ini dia, ada poin penting dalam pertumbuhan yang aku catat di sini. Yang pertama, pertumbuhan harus disengaja. Yang pertama, pertumbuhan harus disengaja. Kalau nggak disengaja, ya nggak bisa, teman-teman. Pertumbuhan harus disengaja. Kalau teman-teman mau jago main bola, ya kamu harus latihan. Harus sengaja latihan gitu. Kalau kamu mau jago main musik, ya kamu harus latihan. Orang-orang yang jago di luar sana banyak, karena mungkin kita nggak ngelihat jam-jam latihannya dia, jam apanya dia. Kalau kamu mau jago bahasa Inggris, ya latihan. Bahasa Korea. Anyong, kamsahamnida. Wah, kamu belajar. Karena kita nggak mungkin bisa, Tuhan, aku mau jago main basket besok. Pas besok teman-teman tiba-tiba jago main basket. Sebenarnya bisa sih, tapi Tuhan nggak ngajarin kita kayak gitu. Dia kasih kita bakat, dan bakat itu yang kita kembangkan, teman-teman. Pertumbuhan harus disengaja. Mau badan jadi, mau badan berotot, badan gede, ya harus olahraga. Nggak bisa bangun pagi-pagi tiba-tiba kotak-kotak badan, yang nggak bisa. Harus diet kalau mau kurus. Pertumbuhannya harus disengaja juga, ya termasuk juga pertumbuhan yang banyak hal. Ini harus kita sengaja, invest sesuatu di situ. Yang kedua, poin pertumbuhan. Bertumbuh atau tidak adalah apa? Keputusan. Mau sampai Stephen Furtick berbusa-busa ngomong sama teman-teman semua, you can do this, let's do it, God is with you. Kalau kita nggak buat keputusan, nggak akan bertumbuh. Jadi dia, waktu kita tahu tentang pertumbuhan, action 1 ada niat, ada kemauan. Yang kedua, kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, Tuhan aku mau melangkah, pimpin langkahku. Aku tahu bahwa kalau aku jatuh, kalau aku gagal pun, aku tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang hidup aku. Nah, kalau Charles ngambek tuh, Tuhan, gagal deh. Udahlah, nggak bisa deh. Tapi kalau dewasa, Tuhan tuntut. Kalau ada kegagalan, artinya Tuhan lagi mengajar sesuatu. Lalu teman-teman invest di situ. Action ketiga, teman-teman invest. Engkau mau jago main musik, latihan. Invest waktumu untuk latihan. Invest waktumu untuk baca buku. Invest waktumu untuk sesuatu hal yang berguna dalam hidupmu. Action yang keempat adalah menjalankan proses yang ada. Karena proses nggak langsung cepat. Kebanyakan kita pengen secara instan langsung jadi gitu ya, teman-teman. Tapi setia dalam proses. Jalani proses yang ada. Karena pertumbuhan harus disengaja, dan bertumbuh atau tidak adalah keputusan. Yang mau katakan amin. So bilang kiri kanan, yuk jadi dewasa yuk. Jadi dewasa yuk. Stop being childish yuk. Stop being childish yuk. Bilang, so guys, apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Waduh. Apa yang aku bisa kontribut nih, Kak? Gue berdoa semoga setelah ini teman-teman semua di magnet ini ya langsung ke gerejanya. Pak Pendeta, Pak Gembala, kira-kira apa yang bisa aku bantu buat gereja ini ya Pak? Apa yang aku bisa bantu? Can I help you? What can I help for you? Apa yang aku bisa bantu ya Pak ya? Aku nih bisa di multimedia. Boleh nggak aku bantu di multimedia? Wah, aku nih bagus di ini Pak. Memanage Instagram. Boleh nggak aku memanage Instagram gereja Pak? Oh boleh.
Widih, itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Kita saling bantu, saling nguatin. Kalau ada kekurangan, gereja menerima. Kalau gereja ada kekurangan, kita terima dan kita bantu. Waduh, itu sebuah kedewasaan yang luar biasa. Haleluya. Gua akan tutup sama ini. Tutup sama ini. Terakhir. Apa ya teman-teman? Terakhir. Terakhir. Kita buka Efesus 4. Ini nggak ada di pepeta tadi. Tapi gue mau baca ini sama teman-teman semua. Jangan merasa kamu, aduh aku nggak cukup rohaniku, Kak. Aku belum cukup dewasa, Kak. Nah, kita baca dari sebuah surat yang ditulis sama Paulus. Teman-teman tahu Paulus, dia ketika jadi Saulus, terus dia bertobat, dia langsung pelayanan tuh. Sadis banget. Nah, kita akan belajar bagaimana dia langsung bisa memberi dan menjadi dewasa, bertanggung jawab, dan dia bisa melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Efesus 4 ayat 11, 12, 13. Firman-Nya bilang begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa di situ dibilang? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Paulus bilang begini, lo nih ya, kita nih dikasih pengajar, dikasih rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, kita tuh dikasih itu sebagai mentor kita. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat 12. Ayat 12 bilang, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu kita semua nih, supaya kita dewasa, supaya kita bertumbuh, untuk melayani Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan. Dan ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Jadi kita sama-sama lagi beranjak dewasa nih teman-teman. Nah, kadang ayatnya dibalik nih sama orang lain. Paulus ngajarin 11, dikasih mentor, diajarin, habis diajarin, dilibatkan pelayanan, ayat 12, karena di situ dibilang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dilibatkan pelayanan, ayat 13, sampai kita sama-sama dewasa. Nah, terkadang kita suka rubah, bukan kita, mereka di luar sana suka rubah. Ayat 11, diberikan mentor, pas mau pelayanan, jangan dulu. Kamu belum dewasa rohani. Sedap. Kamu harus latihan dulu. Ya, 5 tahun. Aduh, keburu tua, Pak. Baru nanti kalau kamu udah dewasa, nah baru kamu melayani. Tapi di situ sebagai rumah, kita menerima kekurangan mereka, kita dampingin, dan Paulus bilang, kita diajar, dilibatkan pelayanan, sampai kita sama-sama dewasa. Jadi ayatnya 11, 12, 13. Bukan 11, 13, 12. Karena Paulus pun seperti itu. Dia langsung melayani, balik lagi dimuridkan. Melayani, balik lagi dimuridkan. Ketemu di Yerusalem dengan apostol gede itu, 12 apostol. Dimuridkan lagi, melayani lagi. Makanya suka pergi dua-dua tuh, dia Barnabas. Sampai ada dia punya murid Timotius, Titus. Wah, menarik ya. Tapi dia lakukan itu semua dalam pertumbuhan kerohaniannya dia. Yuk sama-sama yuk teman-teman, jangan merasa engkau kurang kerohanianmu. Kalau Tuhan mau pakai engkau, dia nggak butuh permission dari siapa-siapa untuk pakai teman-teman dalam karyanya Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau punya hati yang udah mulai gelisah untuk, aduh aku pengen melayani Tuhan. Aduh aku pengen buat komunitas baru nih. Aku pengen buat magnet baru nih Kak. Di daerah rumahku nih Kak. Aku pengen buat sesuatu Kak. Hero. Lakukan itu. Do it. Lakukan itu. Karena aku percaya Tuhan akan backup dan surga akan backup kita bisa-bisa. Haleluya. Stop being childish, mulai menjadi dewasa. Yang pertama, dengan kita bersikap memberi, bukan hanya tentang menerima saja. Dan yang kedua, makanan apa yang sedang kita makan, apakah susu atau makanan keras. Dan aku berdoa kita semua bisa menerima makanan-makanan keras, nggak ngambekan orangnya. Dan yang ketiga adalah kita bertanggung jawab untuk kehidupan kerohanian kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, thank you buat hari ini. Bapak, kami belajar sesuatu tentang kami mau bertumbuh di dalam kerohanian kami sehingga kami menjadi dewasa. Pimpin kami Tuhan, perjalanan kami, proses kami dalam pendewasaan. Aku percaya Roh Kudus akan berjalan mendampingi setiap kami. Dan aku melihat Tuhan, aku berdoa buat anak-anak di tempat ini lahir pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa, yang berjalan dalam kebenaran firman, menjadi contoh dan teladan buat banyak orang. Pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.